Oke, sebagaimana permintaan dari panitia, ada materi yang perlu disampaikan, yaitu terkait dengan bagaimana tantangan dan peluang untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak bangsa. Nah, saya memulai dengan data-data dan juga tantangan yang ada di hadapan kita, khususnya terkait dengan bagaimana hasil PISA dan apakah nanti itu akan terkonfirmasi dengan hasil asesmen kompetensi minimum yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, saya yakin di antara Ibu dan Bapak mengetahui apa itu PISA. PISA itu adalah survei internasional yang dilakukan oleh Perkumpulan Negara-Negara Ekonomi Eropa, OECD. PISA ini dilakukan surveinya terhadap anak usia 15 tahun dan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Nah, seharusnya PISA yang terakhir itu dilaksanakan pada tahun 2021, namun karena pandemi COVID kemarin sehingga dilakukan di tahun 2022 dan baru selesai, dan hasilnya itu baru akan diperoleh 1 tahun kemudian, yaitu 2023. Nah, sehingga data PISA yang terakhir yang bisa kita sajikan itu adalah data PISA tahun 2018 seperti ini. Nah, di PISA itu mengukur 3 domain, yaitu domain reading, membaca, dan ini sering diharmonisasi dengan literasi, kemudian mathematics, dan ini sering dikorelasikan dengan numerasi dan juga sains. Nah, jika hasil PISA ini dibuat dalam beberapa lembar seperti ini sayang Indonesia tidak ada di lembar pertama ini. Satu lagi yang saya sampaikan bahwa di tahun 2018 itu konsentrasi untuk domain yang digunakan itu difokuskan pada kemampuan reading, kemampuan membaca, literasi, sehingga dari sini di-sort siapa negara mana yang paling tinggi sampai negara yang capaian readingnya paling rendah. Nah, di halaman 1 Indonesia tidak ada. Kita barangkali kaget karena di sini ada negara seperti Chechnya, ya, Estonia, yang barangkali kita hanya mengenal negara-negara ini pada saat pertandingan Piala Dunia, tapi pada saat berkaitan dengan pendidikannya barangkali kita tidak mengetahuinya banyak. Ternyata nilainya tinggi. Barangkali di halaman kedua, coba kita lihat di halaman kedua. Nederland, Austria, Swiss, Kroasia, Latvia, dan seterusnya. Montenegro bahkan sudah ada di sini. Indonesia belum ada di sini. Oh, barangkali di halaman ketiga. Coba kita lihat di halaman kita. Ternyata betul. Di halaman ketiga ini ada Indonesia dan posisinya itu ada di sini. Dengan nilai 371 untuk readingnya. Nah, banyak orang berspekulasi mengatakan terkait dengan peringkat PISA. Nah, bagi kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak penting rankingnya. Karena apa? Karena jumlah negara yang ikut serta dalam PISA ini sangat bervariasi. Setiap keikutsertaan PISA itu negara-negaranya tidak selalu sama, bisa ikut, bisa tidak, dan bisa juga bergantian gitu. Sehingga tidak penting rankingnya dicapai berapa, tapi justru concernnya itu adalah capaiannya. Berapa capaian skor Indonesia di reading 371, sementara rata-rata OECD itu 487. Demikian juga untuk matematika, numerasi itu 379. Sementara negara-negara OECD itu rata-ratanya di angka 489. Nah, kemudian menarik untuk didalami, mengapa kondisi ini terjadi? Di mana salahnya? Apa yang kurang? Dan tantangannya apa yang harus kita semua, tidak hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga semua stakeholder, Bapak dan Ibu guru, yang memberikan pembelajaran di kelas, di sekolah, ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana capaian yang seharusnya semakin
ditingkatkan karena ini menjadi sebuah tantangan. Nah, jika kita lihat bagaimana skor keikutsertaan Indonesia di PISA sejak tahun 2000 sampai 2018, terlihat grafiknya itu sempat tinggi di tahun 2009 untuk reading, ya, literasi, tapi kemudian turun lagi. Bahkan sebagaimana tadi saya sampaikan di tahun 2018 itu 371 turun. Begitupun untuk numerasinya, matematika ini sempat turun di sini gitu. Apa yang terjadi? Apa yang sesungguhnya menjadi wacana untuk perbaikan kita ke depan? Nah, di PISA itu tidak hanya menjelaskan tentang skor saja, tapi di sana juga disampaikan, dilaporkan terkait dengan temuan-temuan penting. Temuan-temuan penting yang kemudian ini bisa menggait kita dalam hal melakukan perbaikan-perbaikannya. Beberapa temuan penting itu diantaranya, kalau populasi pada tahun 2018 terjadi peningkatan, yang tadinya di tahun sebelumnya, di periode PISA sebelumnya tahun 2015, itu hanya 39% yang mengikuti PISA. Jadi anak 15 tahun, usia 15 tahun yang ikut PISA itu hanya 39%. Di tahun 2018 yang ikut itu 85%. Jadi anak usia 15 tahun itu 85% yang mengikuti PISA. Nah, dari 4 putaran PISA yang terakhir ini, ternyata kemampuan membaca siswa yang mengulang kelas 60 poin di bawah siswa yang tidak mengulang kelas. Ternyata besar. Siswa-siswa yang tinggal tidak naik kelas itu ketika dia mendapatkan sampling sebagai PISA, siswa yang disurvei itu ternyata nilainya 60 poin lebih rendah dibandingkan dengan siswa-siswa secara rata-rata yang tidak mengulang kelas. Nah, temuan berikutnya ini ternyata semakin banyak siswa yang berkemampuan rendah. 60% anak Indonesia berada di bawah kompetensi minimal. Cukup banyak Bapak Ibu. Sedangkan 15% anak Indonesia berada di luar sistem sekolah. Di luar sistem sekolah itu artinya dia bisa tidak bersekolah atau dia bersekolah tetapi tidak pada sekolah formal. Misalkan mengikuti paket ya, program paket, juga mengikuti sekolah terbuka dan sebagainya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang di sebelah kanan. Secara konsisten, siswa dari sekolah pedesaan dan jenjang SMP, ya, siswa dari sekolah pedesaan dan jenjang SMP, ini kemampuan membacanya relatif konsisten rendah. Berapa? Untuk siswa pedesaan itu 24 poin di bawah rata-rata Indonesia. Artinya barangkali Ibu dan Bapak yang bertugas di daerah-daerah non perkotaan harus punya effort yang lebih tinggi untuk bisa membantu anak-anak didik kita, membantu peserta didik kita untuk menaikkan kemampuan membacanya. Sementara di SMP, jika dibandingkan dengan jenjang yang lain itu 27 poin lebih rendah di bawah rata-rata. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan informasi juga dari survei PISA itu bahwa anak-anak yang mengikuti pendidikan sejak TK itu nilainya 30 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak melalui pembelajaran di TK. Ini tentang sosial ekonomi dahulu. Nah, kemudian kita coba telisik apa penyebabnya. Ternyata ada beberapa hal yang membuat siswa kita itu nilainya rendah. Siswa kita untuk literasi, mereka rata-rata kesulitan untuk menginterpretasikan isi bacaan panjang. Siswa kita malas untuk membaca panjang. Siswa kita maunya instan. Siswa kita sudah turun stamina-nya ketika dihadapkan pada narasi-narasi yang panjang seperti ini. Di soal ini salah satu soal PISA ya, ditunjukkan apa tujuan dari bacaan ini. Rata-rata mereka menjawabnya adalah hal yang ada, penjelasan yang ada di dalam narasi ini. Karena maunya instan tadi. Padahal sebetulnya jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah yang ini. Untuk mendukung penggunaan produk olahan susu cempaka.
Tetapi karena informasi yang ada ini harus dibaca dan diolah, sementara informasi yang saya kotak merah ini itu menjadi sebuah pilihan di sini, maka hampir sebagian besar itu memilih yang ada di teks ini karena tidak mau membaca panjang gitu. Ini literasi. Lanjut, siswa kita itu juga kesulitan untuk membaca, memilih dan memilah informasi. Misalkan ketika disajikan soal semacam ini, ada toko memberikan diskon, kemudian ada tiga pelanggan dengan membeli alat-alat yang disampaikan ini. Kemudian ditanya siapa yang mendapatkan promo ini gitu. Hanya 4,33% yang menjawab benar. 95 sekian persen itu menjawab salah. Kenapa? Karena siswa menjawabnya tidak membaca ada kata kunci di sini, note. Ada footnote di sini yang menjelaskan bahwa promo ini hanya berlaku untuk pembelian tertentu, untuk jangka waktu tertentu. Siswa kita abai terhadap informasi ini. Coba bandingkan dengan negara-negara lain. Singapura itu 18,47% yang menjawab benar. Vietnam 55,33%, luar biasa. Contoh lagi, ketika dihadapkan pada piramida penduduk ini terkait dengan numerasi. Ada pertanyaan, berapa jumlah penduduk pada usia rentang tertentu 85 tahun ke atas? Hanya 1% yang menjawab benar. Karena apa? Karena siswa kita itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mencerna permasalahan, mengidentifikasi informasi, kemudian memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan. Ini kurang. Sementara negara-negara lain di Asia Tenggara, Singapura itu 32% yang menjawab benar, Thailand 4,4, Malaysia 10,66 dan seterusnya. Ini masalah, ini tantangan. Ini harus kita selesaikan, karena kalau seperti ini terus, maka ya kita tidak akan pernah berhasil menjadi sebuah negara, entitas yang punya tingkat kompetisi yang bagus. Nah, ternyata disparitas juga muncul terhadap hasil capaian PISA tadi. Disparitas itu terkait dengan bagaimana kemampuan antar wilayah. Bapak Ibu yang saya hormati, di PISA tahun 2018 itu kita menyodorkan apa yang disebut oversample, yaitu provinsi DIY dan DKI. Oversample itu adalah menganggap DIY dan DKI ini sebagai sebuah entitas tersendiri, selayaknya sebuah negara gitu. Maka kemudian ketika DIY dan DKI ini berdiri sebagai sebuah provinsi tersendiri, nilainya itu ternyata tidak terlalu berbeda dengan Malaysia dan Brunei, mirip-mirip. Tetapi ketika kita bicaranya sebagai Indonesia, ini lebih rendah, membaca tadi 371. Tetapi DKI dan DIY itu sudah berada di level 410-411 itu. Maknanya adalah daerah-daerah selain DIY, selain DKI jauh di bawah 371 ini. Begitupun untuk konteks-konteks domain-domain yang lain itu. Nah, bagaimana dengan jenjang? Di awal tadi saya sampaikan bahwa disparitas mutu itu juga terjadi antar jenjang. Untuk jenjang SMP, konsisten nilainya itu selalu turun dan juga rendah dibandingkan dengan beberapa jenjang yang lain. Jika dibandingkan dengan jenjang-jenjang yang lain seperti ini, misalkan pada jenjang SMA, kenapa ada jenjang SMA? Iya, karena ada anak usia 15 tahun itu yang duduk di kelas 1 SMA. Normalnya usia 15 tahun itu berada di kelas 2 atau 3 SMP. Tetapi karena barangkali ada yang terlambat, pernah tidak naik kelas, dan kemudian dia menjadi sampling dari PISA ini, maka kedapatan dia sebagai siswa SMA. Bapak Ibu, ternyata itu hasil PISA kemudian membuat kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu beralih dari yang tadinya itu menggunakan
penilaian nasional dengan format ujian nasional kemudian dirubah untuk pencapaian kompetensi yang lebih baik sehingga dilakukanlah asesmen kompetensi minimum. Ini hasilnya. Nampaknya memang hasil PISA tadi itu terkonfirmasi dengan hasil AKM ini. Di AKM ini kita menyimpulkan bahwa untuk literasi ya di hampir semua jenjang ini kita bisa menyimpulkan bahwa 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Harus separuhnya Bapak Ibu yang sudah mencapai kompetensi minimum tadi. Kita lihat di SD ini yang masih merah cukup banyak, di SMP-nya juga punya. Yang merah-merah ini kategorinya adalah siswa-siswa yang perlu diintervensi secara khusus karena memang sangat kurang terhadap capaian literasinya gitu. Sementara yang biru, yang mahir ini relatif sedikit. Di numerasi pun juga tidak jauh berbeda. 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Relatif mirip secara grafis gitu ya. Lanjut. Nah, kalau kompetensi literasi dan numerasi ini kita biarkan rendah dan kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang ikhtiarnya untuk meningkatkan kompetensi tadi, maka ini akan punya potensi yang buruk terhadap keberlangsungannya nanti di masyarakat. Apa? Anak-anak kita akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembelajaran di jenjang yang lebih tinggi. Ketika nanti dia berada di SMP, masuk ke SMA, yang SMA masuk ke perguruan tinggi itu akan mengalami kesulitan karena kompetensi literasi dan numerasi yang dimiliki itu relatif rendah dan belum memenuhi kompetensi minimumnya. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, provinsi lain, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka yang pasti daya saing kita menjadi rendah. Kita tidak bisa berkompetisi pada tataran global. Jangankan di global, di tataran nasional saja barangkali kita juga cukup sulit karena disparitas yang tinggi itu. Barangkali juga punya akibat terhadap banyaknya pemahaman-pemahaman informasi-informasi yang ditelan begitu saja mentah-mentah, hoax. Karena apa? Karena kompetensi literasinya itu rendah, sehingga apapun dianggap benar. Tidak ada proses untuk filtering, tidak ada proses untuk menyaring informasi dan sebagainya. Nah, setelah kita disajikan dengan data-data tadi, kemudian juga tantangan yang itu bagian dari sebuah tantangan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Maka kemudian kita mencoba untuk mencari bagaimana cara peluang terhadap fakta-fakta yang ada tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata melibatkan siswa dalam membaca ini punya kontribusi 30 poin. Jadi beberapa siswa yang ada angket yang disiapkan di sana dan mereka mengaku dilibatkan guru dalam pembelajaran membaca, mereka memiliki skor yang 30 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa-siswa yang tidak dilibatkan oleh guru. Oleh karena itu Bapak dan Ibu guru jangan memilih atau diskriminatif terhadap pelibatan siswa-siswa dalam hal membaca ini. Jadi semua bahkan siswa yang kurang itu harus diajak terlibat gitu. Apa misalkan mengajak siswa berpendapat, menceritakan kembali isi bacaan, membandingkan isi bacaan dengan bacaan yang lain. Itu bisa membuat siswa menjadikan siswa itu nilai dari kompetensi literasinya itu bisa semakin baik. Nah, ini yang barangkali temuan yang agak berbeda dibandingkan dengan yang selama ini kita yakini. Selama ini kita yakini bahwa dengan membaca nyaring, apalagi membaca 15 menit sebelum mulai pembelajaran dengan bersuara nyaring, dengan argumentasi bahwa dengan bersuara nyaring itu selain dia menjadi ingat, siswa yang bersangkutan, siswa di sebelahnya, kiri kanannya itu juga mendengar dan kemudian juga memahami.
Tapi dari hasil PISA ternyata tidak seperti itu. Membaca nyaring itu tidak sepenuhnya efektif untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan. Tetapi justru bagaimana berkonsentrasi pada isi bacaan, kemudian menandai item-item yang penting, merangkum dengan kata-kata sendiri, itu jauh terbukti lebih efektif untuk memahami isi bacaan. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak yang tingkat kompetensi literasinya tinggi tadi. Merangkum tidak sama dengan menyalin. Nah, kita ya sebagai Bapak dan Ibu guru perlu melihat ulang ketika memberikan penugasan untuk merangkum. Barangkali siswa mengerjakannya menyalin, bukan merangkum, karena dia mengambil persis apa yang ada di teks tersebut, kemudian dituliskan ulang, dituliskan kembali. Padahal tugas yang seharusnya diberikan itu adalah merangkum dengan bahasa-bahasa sendiri, dengan kreativitas sendiri, dengan narasi-narasi yang dibangun sendiri ketika dia sudah membaca penugasan tersebut. Memperkaya jenis bacaan siswa ini juga menjadi penting Bapak dan Ibu. Karena apa? Di hasil PISA itu 1 dari 3 siswa Indonesia mengaku hanya sekali atau bahkan tidak pernah diberikan tugas membaca teks yang berisi diagram atau peta serta teks berbasis digital. Nah, ternyata hanya ada 1 dari 30 siswa ketika diberi soal terkait dengan peta semacam ini, peta perairan dunia, hanya 1 yang mampu menjawab benar. 29 siswa menjawab salah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diperkaya oleh Bapak dan Ibu guru untuk bacaan-bacaan yang diberikan. Mereka terlalu miskin jenis bacaan dan variasi bacaan yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Siswa-siswa yang mengisi waktu luangnya dengan membaca itu ternyata nilai PISA-nya itu 5 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lain. Nah, ini juga menjadi sebuah peluang bagaimana Bapak dan Ibu guru mendorong siswanya untuk menggunakan waktu-waktu luangnya dengan membaca. Membaca tidak harus berbasis teks. Membaca bisa menggunakan format-format digital. Jadi HP yang dimiliki oleh siswa itu barangkali tidak hanya sekedar untuk main game saja, tidak untuk menonton tayangan-tayangan tertentu, tapi juga digunakan untuk membaca dan menggali-gali informasi yang dibutuhkan. Nah, Bapak dan Ibu guru juga sudah seharusnya memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Karena dari hasil PISA itu terbukti bahwa guru-guru yang memanfaatkan TIK untuk pembelajarannya itu ternyata siswanya mendapatkan 40 poin lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang tidak mengajar menggunakan TIK untuk sosial ekonomi yang sama. Jadi misalkan siswa dengan status sosial yang sama itu ketika yang satu diajari oleh guru tanpa memanfaatkan TIK, kemudian guru yang lain menggunakan TIK untuk pembelajarannya, maka kemudian terlihat ada beda sekitar 40 poin lebih tinggi. Oleh karena itu, TIK yang ada di dalam e-komunitas, TIK yang ada dalam ekosistem Bapak dan Ibu guru sudah selayaknya dimanfaatkan. Karena memiliki saja tidak cukup. Manfaatkan TIK itu untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Sekarang kami di Kemdikbud banyak sekali platform-platform yang digunakan untuk bisa dimanfaatkan dengan pemberdayaan TIK ini. Oke, yang berikutnya adalah disparitas antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana capaian kompetensi literasi pada jenjang SD. Ini contoh untuk SD. Yang warna hijau itu lebih dari 70. Sementara yang warna merah itu lebih kecil dari 30. Bapak dan Ibu terlihat merahnya yang di luar Jawa ini dibandingkan dengan hijaunya.
Sementara di Pulau Jawa itu lebih terlihat banyak hijaunya dibandingkan dengan warna merah atau warna orange atau ungu gitu. Ini data yang bisa kita gunakan sebagai sebuah peluang bagaimana Ibu dan Bapak bisa bekerja lebih maksimal untuk bisa meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada daerah-daerah tersebut gitu. Nah, ini peluang sekaligus tantangan. Begitupun juga ketika kita membandingkan antara satu daerah, satu kabupaten di luar Pulau Jawa dengan satu kota di Pulau Jawa. Terlihat seperti ini. Yang grafiknya warna merah, ini adalah kita ambil salah satu kabupaten yang berada di luar Pulau Jawa. Kemudian yang warna kuning ini adalah salah satu kota yang berada di Pulau Jawa. Disparitasnya begitu tinggi di sini. Karena ada daerah yang performanya itu yang paling tinggi di sana, itu ternyata di Pulau Jawa itu nilainya justru rendah gitu. Maka yang seperti ini harus dilakukan intervensinya tidak bisa secara rata-rata, tidak bisa secara normatif, harus spesifik. Karena pada daerah-daerah tertentu itu dijumpai nilai kompetensinya atau skor kompetensinya itu sangat rendah gitu. Nah, di rapat pendidikan itu sudah diberikan ke masing-masing kabupaten untuk bisa digunakan sebagai salah satu referensi terkait bagaimana intervensi yang perlu dilakukan terhadap sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini daerah-daerah yang perlu intervensi khusus, khususnya yang warna-warna merah ini. Gitu. Maka di sini catatan saya, 18% satuan pendidikan di SD perlu intervensi khusus. Dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang-jenjang yang lain. Kenapa? Karena di SMP itu hanya 8%, SMA 6%, SMK itu 7%. Nah, Kemdikbud sudah menyiapkan berbagai platform, berbagai pendekatan untuk bisa membantu daerah-daerah dalam melakukan intervensi khusus ini. Setelah itu apa? Setelah kita mendapati kenyataan, tantangan, dan peluangnya seperti tadi, maka kemudian Kemdikbud sudah melakukan berbagai bentuk inovasi terobosan yang sering disosialisasikan sebagai Merdeka Belajar. Ada beberapa episode. Tentu saja tidak semuanya ini berkenaan dengan literasi dan numerasi, tetapi ini adalah sebuah kebijakan yang diimplementasikan secara holistik. Sampai ini kalau sekarang kalau tidak salah sudah episode 22. Ya, ini mungkin belum lengkap. Nah, khusus untuk literasi dan numerasi itu dilakukan beberapa pendekatan-pendekatan yang lebih teknis. Misalkan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu dikembangkan kerangka dasar literasi dan numerasi. Kenapa ini dikembangkan? Kenapa ini diterbitkan dalam bentuk Perdijen? Karena ini akan menjadi satu panduan, satu pedoman supaya bekerjanya pengembangan literasi dan numerasi ini bisa lebih terstruktur, lebih konseptual. Di tahun 2021 sudah dilakukan brainstorming, kemudian pengembangannya serta reviewnya. Nah, di tahun 2022 ini sudah di-issue peraturan Dirjen GTK nomor 0340 ini yang terkait dengan kerangka kompetensi literasi dan numerasi bagi guru sekolah dasar. Kalau Bapak dan Ibu ingin mendownloadnya silakan dan kemudian bisa dibaca atau bisa di QR ini. Tujuannya apa? Melengkapi model kompetensi guru dengan peta yang lebih terinci mengenai kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Ini juga menjadi bagian acuan bagi guru untuk memetakan perjalanan pembelajarannya.
atau sering disebut sebagai learning journey. Ya, kemudian juga bagi lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam rangka pelatihan dan pendampingan guru. Nah, di kerangka kompetensi numerasi itu ada 3 aspek. 3 aspek ini kita kedepankan sama seperti halnya ketika kami menyelesaikan standar kompetensi guru, yaitu di sana ada pengetahuan profesional, praktek pembelajaran profesional, kemudian juga pengembangan profesi. Ada gradasi di sana yang bertingkat dari yang paling sederhana, paling rendah itu berkembang, kemudian meningkat menjadi layak, cakap, dan mahir. Nah, ini framework-nya. Ini terkait dengan pengetahuan profesional tadi yang berorientasi kepada siswa dan juga berorientasi kepada substansinya. Nah, terkait dengan pengetahuan profesional yang berorientasi pada siswa, ini kita berharap bahwa siswa-siswa yang memiliki latar belakang atau ekosistem yang berbeda tentu punya pengalaman numerasi yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Misalkan siswa yang rumahnya dekat dengan pasar, maka dia sering melihat bagaimana numerasi itu dalam bentuk transaksi, dalam bentuk menimbang sesuatu, ya, menimbang barang, beratnya, dan juga berapa diskon yang diberikan. Nah, di daerah pesisir, di daerah ladang, pedesaan barangkali bisa berbeda. Praktek pembelajaran profesional itu juga berorientasi pada asesmen, sehingga menjadi dasar kita untuk pembelajaran yang terdiferensiasi, bahwa guru akan memahami cara mengerjakan dan bagaimana cara siswa mengerjakannya. Guru juga mesti memahami bagaimana pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan numerasi. Jadi ada banyak cara, ada banyak skema yang bisa dikembangkan untuk menyelesaikan asesmen yang selama ini digunakan. Nah, di kami sendiri itu ada program yang paling tidak berkenaan dengan numerasi. Itu ada 3 ini, ada Match City Map, ada beasiswa micro kredensial, ada juga kampus mengajar. Di micro kredensial numerasi ini kami bekerjasama dengan Monash University. Jadi pada bulan Juni yang lalu itu kami memberikan pembelajaran bekerjasama dengan Monash University ini untuk meningkatkan kemampuan numerasi Bapak dan Ibu guru yang terpilih setelah melalui proses seleksi yang sebelumnya. Ini dilatih selama 7 hari dan pakainya dari Monash University. Kampus mengajar, ini juga menjadi bagian yang diikhtiarkan untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi di sekolah. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini informasi yang disampaikan oleh mereka, ada 26.000 sekian mahasiswa yang setelah diseleksi itu diterjunkan ke sekolah dan kemudian mereka memberikan pembelajaran terkait dengan aktivitas-aktivitas yang sudah ditentukan. Ini topik yang diberikan untuk diajarkan oleh mereka. Efeknya apa? Ternyata pembelajaran yang selama ini dilakukan selama 3 bulan itu setara dengan pembelajaran untuk literasi 3,6 bulan. Untuk SMP 4,2 bulan jika dibandingkan dengan pembelajaran yang normal. Sedangkan untuk numerasi ini lebih panjang, 14,8 bulan dan SMP 10,8 bulan. Bapak dan Ibu, selain tadi yang disampaikan, kami juga menyiapkan berbagai perangkat, diantaranya yang sangat berkepentingan dengan guru untuk mendukung dan memberikan pengayaan terkait dengan bagaimana peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Itu ada yang disebut platform Merdeka Mengajar, di mana di dalam platform Merdeka Mengajar ini ada beberapa rubrik, yaitu asesmen murid, kemudian perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, dan komunitas. Masing-masing punya referensi tertentu, dan Ibu dan Bapak yang ingin menggalinya lebih
dalam lagi, Ibu dan Bapak bisa mengunjungi web ini, guru.kemdikbud.go.id. Tidak hanya platform Merdeka Mengajar, Kemdikbud juga menyiapkan portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar ini disiapkan melalui format yang berbasis TIK. Jadi di portal Rumah Belajar itu ada fitur-fitur terkait dengan sumber belajar. Sumber belajar ini bisa digunakan sebagai referensi pengayaan tentang hal-hal yang diberikan pembelajarannya secara manual. Juga Bapak dan Ibu guru bisa menggunakan portal Rumah Belajar ini dalam konteks pemanfaatan kelas maya. Pada saat COVID yang lalu, kelas maya ini menjadi sebuah sistem yang lazim digunakan dalam pembelajaran LMS. Di sana juga ada bank soal, kemudian laboratorium maya, sehingga fitur-fitur ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung bagaimana portal Rumah Belajar ini berkontribusi terkait upaya-upaya peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Web yang bisa dikunjungi terkait dengan ini adalah belajar.kemdikbud.go.id. Demikian barangkali Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya apabila ada hal yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, insya Allah saya bisa menjelaskannya. Seandainya ada konteks-konteks yang beririsan dengan kebijakan atau beririsan dengan substansi lain, nanti bisa kami sampaikan dan kami laporkan kepada Pak Direktur ataupun kepada teman-teman lain yang terlibat untuk bisa ditindaklanjuti lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, meskipun materi yang saya gambarkan ini adalah materi ini SMA kelas 1 atau kelas 10 Bapak Ibu ya. Tema besarnya itu kalau dilihat di buku mapel adalah hydrostatic power. Hydrostatic pressure. Jadi kalau di tengah-tengah ini ada sebuah kotak. Kita mau menghitung berapa pressure yang dialami oleh kotak ini akibat air yang ada di sini. Jadi sekarang gini Bapak Ibu, saya mau bahas 3 hal sekaligus sebetulnya, ya. Kan sekarang lagi gencar-gencarnya bicara tentang kurikulum merdeka. Ya. Ini terkait erat dengan yang kita sebut CP, TP, ATP. Akan membahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang dengan kurmer ini Bapak Ibu, kita tidak lagi hanya melihat buku mapel, ya, tidak melihat lagi subjek atau topik apa yang mau kita ajarkan. Nah sekarang saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu mau mengajarkan temanya ini hydrostatic pressure gitu ya. Gambarnya bentuknya seperti ini. Ini untuk kelas 10 ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dokumennya Kurmer, kalau kita lihat apa ya capaian pembelajarannya, konsep dasar dan perhitungan konversi energi hidro, energi surya, energi angin, dan energi biomass. Capaian pembelajarannya, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami sumber-sumber energi terbarukan dan perhitungan dasar konversi energi air. Ya. Jadi saya mau kasih bawah itu. Dan perhitungan dasar konversi energi air, energi surya, energi angin, dan energi biomass. Saya akan konsentrasi pilih kata-kata konversi energi air saja, yaitu hydro. Jadi ketika Bapak Ibu buka mapel ya, buku chapter dan subchapternya, ketemu ini, Bapak Ibu buka kurikulum merdeka, Bapak Ibu lihat apa CP-nya. Tadi salah satu yang ditentukan adalah siswa mampu mengetahui atau memahami
pengetahuan. Oke. Kan kita mau membangun kemampuan literasi dan numerasi ya Bapak Ibu ya. Membangun itu kan tidak sekali jadi ya, perlu proses. Nah sekarang saya mau bicara prosesnya bukan yang 2 tahun, bukan yang 2 hari. Proses 2JP. Jadi 2JP itu sebuah proses. Nah saya mau gambarkan tadi dari sini ya Bapak Ibu. Kan kita mau mengajarkan topik ini, tapi targetnya membangun literasi dan numerasi siswa gitu ya. Jadi kalau saya bicara 2JP, berarti kan saya harus merancang modul ajar. Saya itu harus ngapain selama 2JP. Saya gambarkan lagi di atasnya di sini ya, biar mudah. Ini ada kotak ya. Saya mau hitung berapa sebetulnya tekanan yang dialami oleh kotak ini. Oke. Ini isinya air ya, ini isinya air. Ya. Bapak Ibu bayangkan ember aja ya, air. Nah, sekarang saya mau bagi 1 JP dulu aja deh. Ya, 1 JP. 1 JP 45 menit. Saya bagi ada 5 kotak, berarti 9 menit 9 menit. Kalau di kurikulum K13, salah satu kata kunci adalah continuous assessment, penilaian berkelanjutan. Maka di kurikulum Merdeka yang lagi ramai dibicarakan, Bapak Ibu mungkin sudah dengar, lebih kurang sama saja maknanya, yaitu diagnostic assessment. Nah kami di HAVEX, nah sekalian Bapak Ibu supaya tidak bingung, HAVEX ini seperti baju saya ini adalah lembaga yang membangun kontennya, membangun metode-metode. Ya, Guru Inovatif tempat Bapak Ibu masuk sekarang adalah sebuah gedung virtual, ya. Kan ada gedung sekolah, ada bentuk fisiknya ya. Nah kalau ini gedungnya virtual yang namanya Guru Inovatif, sehingga Bapak Ibu setiap waktu bisa selalu mencari referensi atau bisa belajar di Guru Inovatif. Materi-materi yang saya sampaikan ini ada juga dalam Guru Inovatif ya. Nanti tim Grace bisa sampaikan ya bagi yang pertama kali masuk Guru Inovatif, sehingga Bapak Ibu bisa belajar terus-menerus gitu ya. Termasuk tadi ketika saya membicarakan tentang CP, TP, ATP, bagaimana memilah CP, menurunkannya jadi TP, itu ada semua petunjuk teknisnya ya. Nah, sekarang yang saya mau lakukan hari ini bersama Bapak Ibu adalah bagaimana mengajarkan materi ini ya, menghubungkannya sama diagnostic assessment, dan apa sih sebetulnya yang harus kita diagnose, yang kita harus lihat itu apa waktu mengajar. Nah, HAVEX mengembangkan ada 4 tahapan Bapak Ibu ya. Afeksi, affection, behavior, engagement, dan cognition atau daya pikir ya. Jadi bukan pemahaman C ini ya. Kognisi itu daya pikir, kemampuan berpikir siswa yang dari C1 sampai C6 itu. Nah, ini harus berkelanjutan dilakukan. Jadi waktu saya sebagai guru mengajar kan teachers ya. Teachers itu kan mengajar ya Bapak Ibu ya, teach. Students, siswa itu learn ya, belajar. Jadi saya sebagai seorang guru harus tahu apa buktinya kalau saya mengajar. Nah, buktinya saya mengajar itu ada dilihat dari respon siswa yang 4 bagian ini. Jadi kalau saya mau membawakan topik ini, ya, maka saya harus melihat respon-respon apa yang saya ingin dapatkan dari siswa saya selama saya mengajar. Proses itu yang namanya assessment. Ya, ada 3 ya Bapak Ibu, supaya saya ganti slide saya taruh di sini dulu aja. Ada 3 assessment ya. 1, 2, 3. Nah, ada assessment in learning, ada assessment for learning, ada assessment of learning. Saya mulai dari sini dulu yang paling gampang yang biasa Bapak Ibu lakukan ya. Assessment of learning berarti penilaian dari hasil belajar.
Bapak Ibu menggunakan LKS, tugas, ujian tengah semester, ulangan, akhir semester di sini, ya. Tapi ini kan dilakukan setelah belajar. Pertanyaannya, waktu siswa belajar, sedang berinteraksi dengan kita sebagai guru, apa yang kita tangkap? Nah, apa yang kita tangkap selama siswa belajar itu namanya assessment in learning. Di dalamnya ada bagian-bagian di mana kita mengakses, kita bertanya kepada siswa, tapi tujuannya bukan untuk mencari tahu siswa bisa atau tidak, tapi tujuannya mencari cara lanjutan. Kalau siswa tidak bisa, maka kita bisa melakukan tindakan-tindakan lanjutan, gitu, ya. Nah, saya akan lakukan ini semua dengan praktek materi ini, ya. Kita coba. Jadi karena saya membuka kelas, jadi bayangkan Bapak Ibu kalau saya membuka kelas, mulainya itu dengan menggambarkan ini, yang biasa banyak guru lakukan, ya. Mungkin guru-guru tanya begini, ini saya kasih contoh yang saya bilang salah, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Guru-guru begini mulai kelasnya, anak-anak siapa yang tahu apa itu hydrostatic pressure? Kenapa saya bilang salah? Nah, sekarang buktinya begini, waktu Anda bertanya gitu pada siswa, apa reaksi siswa? Reaksi siswa itu afeksi, ya. Reaksi siswa itu afeksi. Nah, saya harus ganti. Sekarang saya ganti gini pertanyaannya. Selamat pagi anak-anak. Saya bilang gini, siapa yang pernah kecebur kolam? Siapa yang pernah menginjakkan kakinya ke got? Siapa yang pernah masuk ke sungai? Siapa yang pernah melompat ke kolam renang? Macam-macam, ya, Bapak Ibu. Lantas saya lanjutkan. Ini saya masih di bagian yang pertama, ya. Sekarang siapa yang pernah cuci tangan di kobokan? Nah, sekarang anak-anak lihat tangan Bapak. Bayangkan ini bentuk kobokan. Tentu Bapak Ibu lebih baik kalau Bapak Ibu punya, ya, bawa kobokannya ke sekolah, ke kelas. Tapi kalau tidak apa-apa, begini saja. Anak-anak bayangkan ini kobokan. Ayo anak-anak sekarang angkat tangan kalian, ikuti bentuk tangan Bapak. Bapak Ibu, kenapa saya harus lakukan ini? Karena kalau saya hanya bilang begini saja, maka itu saya demonstrasi dan siswa terjadi visual. Oke? Tapi ketika saya bilang anak-anak, ayo tanganmu bentuk begini, ini namanya kinestetik. Dan di titik ini, saya mau melihat, saya sedang mengakses sebetulnya, apakah siswa saya mampu mengikuti instruksi. Bisa saja mereka mampu, tapi bisa saja mereka mampu tapi tidak mau melakukan, gitu. Nah, di titik ini saya harus memastikan siswa saya melakukan hal ini. Saya tidak akan melanjutkan sampai siswa melakukannya semua. Karena ini kan memudahkan siswa dibandingkan dia membayangkan mangkuk, sekarang mangkuk itu dihadirkan di sini. Nah, sekarang Nak, ini saya langsung lanjut mengajar, ya. Ini mangkuk, ada isi airnya. Ya. Saya tanya sekarang, kalau Bapak letakkan tutup spidol ini dalam mangkuk, apa yang akan terjadi pada tutup spidol ini? Saya bertanya bukan? Saya bilang gini, saat Bapak meletakkan spidol ini ke dalam mangkuk atau kobokan, apa yang terjadi pada tutup spidol ini? Macam-macam jawabannya, ya. Dan kita Bapak Ibu bukan mencari jawaban yang benar, ya. Kita sedang membangun yang namanya literasi. Oke. Artinya siswa sedang dilatih pendengarannya dengan dari kalimat yang saya sampaikan, lantas mereka mengolah informasi itu, informasi yang berbentuk verbal yang masuk dalam telinga, dan informasi yang berbentuk visual yang mereka lihat lewat mata, dan yang mereka terima dari gerakan tubuhnya, kinestetik. Dan mereka berpikir, proses ini yang namanya membangun literasi Bapak Ibu. Ya, ini saya tekankan sekali lagi. Lantas, saya nggak usah ulangin lagi, ya. Lantas saya bilang, oke, salah satunya si spidol, tutup spidol ada di permukaan, ya, ada di permukaan air. Coba sekarang kamu bayangkan kalau kamu tekan ke dalam, kamu tekan tutup spidolnya ke dalam mangkuk, ke dalam kobokanmu, apa yang terasa?
Sekarang kalau tidak ada air, sekarang di udara ini, ya, di udara, ya, kita pegang dengan ringan saja, kita tekan. Ada nggak bedaan saat kamu menekan tutup spidol di udara dan di dalam air? Jadi proses membangun afeksi ini, tanpa disadari kita sedang membangun kognisi Bapak Ibu, daya pikir. Ya. Daya pikir berbasis informasi yang diberikan, ini namanya literasi. Lantas saya tanya, apa yang berbeda nak? Antara udara, nekan di udara dengan nekannya di dalam air. Pertanyaan lagi, mana yang terasa lebih berat? Waktu menekan tutup spidol di udara atau di dalam air? Sekarang pikirkan, air ini akan kamu ganti dengan apa supaya waktu kamu tekan akan terasa lebih berat? Berpikir lagi. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu ya, anak-anak kita di bawah rata-rata kecerdasannya, nggak bisa jawab, oke? Tidak bisa jawab. Waktu saya tanya, diganti dengan apa agar terasa lebih berat? Dia nggak bisa jawab. Lantas saya bilang begini, boleh nggak kalau airnya Bapak ganti dengan kecap? Bayangkan kecap, nak. Kecap itu lebih encer atau lebih kental dari air? Lebih kental. Kalau kamu bayangkan, kamu tekan tutup botol dalam kecap, terasa lebih apa, nak? Oh, lebih berat, lebih keras ya, lebih susah nekannya ya, gitu. Jadi apa yang saya tanya di sini ya? Apa yang berbeda antara air dan kecap? Beratnya. Kalau ada satu mangkuk air dan satu mangkuk kecap, mangkuknya ukurannya sama, apakah volumenya sama? Dia misalkan bingung ya, misalkan Bapak Ibu, volume apa ya volume gitu. Nggak usah panik Bapak Ibu ya. Volume itu ukurannya nak, ukurannya nih volume. Oke, nggak usah dikasih rumus ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nih volume. Jadi saya recap dulu. Begini Bapak Ibu, kebiasaan guru-guru. Ini Bapak Ibu kalau saya bicara gini bukan berarti saya menyalahkan Anda loh ya. Ini kan guru-guru kan terbentuk dengan waktu, dengan kebiasaan, mencontoh dari yang dulu-dulu. Ya. Terus kalau Anda bilang nih kok Pak Zul sok tahu banget sih, kok kita ini dianggap salah gitu ya. Nah, ada dua bukti ya. Bukti pertama, Bapak Ibu waktu mengajar reaksi siswa seperti apa gitu ya. Kan ada 4 ini ukurannya ya. Ini 4-4-nya ini dikaitkan sama 3 macam assessment. Assessment in learning, assessment for learning, assessment of learning. Karena kebiasaan kita para guru kalau mengajar kita lebih sibuk menjelaskan dibandingkan menangkap respon. Gitu, ya. Jadi ini prinsip dasarnya dulu. Itu satu buktinya ya. Yang kedua, tingkat literasi numerasi anak-anak Indonesia tidak berubah Bapak Ibu sejak 14 tahun terakhir. Ya, kita masih peringkat nomor 70 dari 77 negara. Apa yang paling gampang lagi Bapak Ibu coba uji? Bapak Ibu sebagian mungkin sering meminta siswa merangkum. Betul ya? Anak-anak coba rangkum. Buka halaman 10, rangkum sampai halaman 1000. Saking gurunya kelewat kreatif tuh ya, katanya biar student centered learning katanya. Wah, kalau saya jewerin guru begitu itu. Ya, itu kan student centered learning ya. Itu guru malas saya bilang. Kalau siswa habis merangkum, ditutup Bapak Ibu tanya, sebutkan nak 3 hal yang kamu rangkum. Bisa jawab nggak mereka? Umumnya tidak ada yang bisa jawab. Nah itu bukti bahwa semuanya adalah sia-sia Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu minta siswa merangkum, dia 30 menit. Ya. Pertanyaan yang pertama, dari mana Bapak Ibu tahu dia sedang belajar? Yang ada dia menyalin. Setelah 30 menit, Bapak Ibu bertanya pun nggak dapat apa-apa. Nah, bandingkan tadi dengan pola pengajaran yang saya lakukan. Ya. Setiap waktu
setiap waktu saya bisa melihat respon siswa saya. Oke. Baik, sekarang saya lanjutkan ya. Sekarang saya tadi udah buat beberapa pertanyaan, bukan? Tadi yang terakhir yang mungkin pas putus itu begini Bapak Ibu, saya bilang, anak-anak, kalau satu mangkok ada 2 mangkok ini seperti ini, coba kita lihat sama nak besarnya dari 2 tanganmu, sama Pak? Oke. Yang satu diisi air, yang satu diisi kecap. Sama nggak volumenya? Mungkin ada yang sebagian nggak ngerti kata volume, nggak usah dibahas Bapak Ibu, nggak usah ditulisin rumus volume ya. Kalau volume itu isinya isi mangkok tuh volume gitu aja ya. Kalau mangkoknya sama, isinya sama nggak? Jumlah isinya? Oh iya, sama. Kalau ditimbang yang satu isi air, yang satu isi kecap, sama tidak beratnya? Terasanya gimana? Oh beda. Dari mana asal perbedaan berat ini Volumenya sama. Kok beratnya beda? Nah, di titik ini kita masukkan ilmu pengetahuannya ya. Saya bilang perbedaannya karena massa jenis. Boleh saja kalau Bapak Ibu mau tanya, karena ini kan udah pelajaran yang sebelumnya ya. Siapa yang mau menjelaskan apa itu massa jenis? Boleh-boleh saja. Namun bahayanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tengah-tengah bertanya siapa yang tahu massa jenis, itu mengubah dinamika pembelajaran. Nanti sebagian siswa yang terlalu tidak paham, tertekan dia merasa, wah kok gue nggak tahu apa-apa ya gitu. Nah dibandingkan kita merusak suasana, kita tidak usah tanya massa jenis itu. Kita sampaikan saja ya bahwa berat air atau berat benda dalam wadah tadi kalau dibagi volumenya disebut massa jenis. Kita tuliskan di sini. Beratnya dibagi dengan volume disebut massa jenis. Karena nanti waktu mau menghitung berapa besar gaya yang bekerja di sini, ada penggunaan massa jenis. Jadi kita perkenalkannya dari situ dulu Bapak Ibu ya. Jadi bukan datang dengan memberikan rumus besar, tapi masuknya sepotong demi sepotong ya, potongan-potongan pengetahuan. Tapi untuk memasukkan pengetahuannya tidak dengan menjelaskan, dengan action, dengan kegiatan. Siswa melihat, siswa mengikuti, dan kita bertanya sampai pada titik tertentu kita berikan informasi. Selesai di situ kita tanya lagi sekarang. Ini ada kaitannya sama ini Bapak Ibu. Kan CP-nya pengetahuan perhitungan sederhana tentang konversi energi dari hidro atau dari air. Ini kan CP-nya. Maka yang saya baru lakukan tadi adalah TP yang pertama ya. Siswa mengetahui. Kalau saya bilang siswa mengetahui itu baru C1 semua Bapak Ibu ya. Siswa mengetahui. Jadi saya buat ini ada 3 TP-nya. TP1, siswa mengetahui konsep massa jenis. Ya. Yang kedua, siswa memahami pengaruh massa jenis kepada berat. Tadi kan saya sudah sampai pada tahap dengan siswa demonstrasi ya Bapak Ibu, air dengan kecap. Nah sekarang saya akan buat pertanyaan begini, anak-anak berikan 3 contoh berbeda ya, dengan 3 benda berbeda yang kamu masukkan ke dalam mangkok yang sama menghasilkan berat yang berbeda dan atau massa jenis yang berbeda. Jadi kan saya bilang, anak-anak buatlah 3 contoh. Buatlah 3 contoh dengan mangkok yang sama namun dengan isi yang berbeda. Untuk menentukan perbedaan berat atau massa jenisnya. Kenapa saya mintanya 3 Bapak Ibu? Jadi mereka kerjakannya tertulis ya Bapak Ibu. Saya bilang anak-anak kerjakan secara tertulis ya. Tadi saya lupa bilang itu, buat mereka tertulis. Kenapa saya bilang 3? Saya bisa bilang 5 juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau di kelas saya tahu bahwa anak-anak saya baik yang kurang kemampuannya. Jadi kenapa saya bilang 5? Agar saya punya waktu untuk keliling kelas melihat. Saya mau melihat 3 ini Bapak Ibu. Pertama, yang saya akan datangi siswa yang tidak melakukan apa-apa setelah saya kasih instruksi, tidak ada afeksinya. Saya datangi
saya lakukan behavior intervention. Tidak dengan mempertanyakan kenapa kamu tidak menulis, nak, ya. Tapi saya hanya bilang, ayo kerjakan, nak. Saya pastikan sampai dia mengambil bukunya dan mengerjakan. Kalau di titik itu dia sudah mau mengerjakan, dia tidak mengerjakan, saya tanya, kamu ingat apa instruksi Bapak tadi? Nggak tahu, Pak? Ulangi saja. Sekarang Bapak ulangi, kamu tulis. Ya, kita ulangi itu instruksinya. Oke. Setelah dia tuliskan, dia tidak bisa mengerjakan karena tadi ternyata dia sambil praktek itu dia juga tidak mengerti, ya. Tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukannya semua secara verbal. Oke. Jadi pada proses ini jadi saya tahu, oh siswa saya yang ini tidak memahami apapun dari kejadian tadi. Oke. Saya praktek depan dia. Saya sampaikan pada dia. Di sini Bapak Ibu akan sebagian berpikir begini, wah Pak, kalau gitu ngajar nanti lama dong, ya, nggak selesai dong materinya. Nah, justru di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu tidak ada lagi istilah menuntaskan materi, ya. Tugas kita sebagai guru adalah membangun literasi dan numerasi, bukan menuntaskan materi. Bapak Ibu bisa coba, kalau Bapak Ibu lakukan, meskipun mungkin hari itu Bapak Ibu punya siswa 40, Bapak Ibu baru bisa handle 4 atau 5 pada hari itu, ya, yang secara personal. Ya. Tapi kan kita ngajar tidak sekali, ya. Nanti ada gilirannya di waktu yang lain kita ajarkan bagi yang lain, yang secara personal. Ya. Nanti pas Bapak Ibu ke depan, kembali mereka sudah mengerjakan, ada yang selesai, ada yang belum, Bapak Ibu bahas satu persatu secara bersama-sama. Namun tadi selama mereka bekerja, Bapak Ibu sudah mendatangi satu persatu untuk bisa mengetahui, melihat siapa yang mengerjakan tidak mengerjakan, siapa yang mencoba tapi tidak bisa mengerjakan, dan siapa yang mengerjakan tapi tidak fokus, ya, sambil main-main, sambil ngobrol, ya, engage nggak anak ini? Atau bisa jadi dia kelelahan, ya, dia mau mengerjakan tapi mudah lelah karena mungkin perutnya lapar atau gizinya kurang atau mentalnya agak terganggu pada hari itu, sehingga dia tidak bisa mempertahankan konsentrasinya. Nah, Bapak Ibu bayangkan dalam waktu 9 menit tadi saya membahas, kemudian 9 menit berikutnya saya memberikan tugas. Saya bilang anak-anak berikan 3 atau sampai 5 contoh yang berbeda. Oke. Dari situ, dari 18 menit maka saya sudah melakukan diagnostic assessment juga Bapak Ibu, ya. Jadi saya bisa melihat apa yang akan harus saya lakukan selanjutnya agar siswa-siswa saya terbantu. Lantas apa TP saya berikutnya? Tadi kita sudah bicara ini, ya. Yang kedua masa jenisnya. Yang ketiga kita mau bicara sekarang dari mana asal gaya, ya. Gaya itu dari mana? Sekarang saya bilang, anak-anak kembali lihat sini, ya. Sekarang, sebelum ini, saya bilang gini, mangkuk berisi air. Kalau mangkuknya saya tanya, kamu merasa apa? Gitu. Siswa bingung, merasa apa ya, Sir, Pak? Gitu. Kamu merasa ada beban nggak di kamu? Atau saya boleh ganti pertanyaannya, mangkuk, kamu merasa berat nggak? Misalkan siswanya nggak ada imajinasi sama sekali, ya, kita ganti berikutnya, ya, assessment in learning Bapak Ibu, ya, kita ganti. Sekarang saya tanya, kalau airnya saya keluarkan, nak, saya tanya sama si mangkuk, mangkuk, kalau airnya udah saya tumpahin, beda nggak rasanya? Oh iya beda, terasa lebih apa? Lebih ringan. Berarti tadi waktu ada air, kamu terasa apa? Terasa berat. Dari mana rasa berat itu mangkuk? Dari air. Jadi beratnya dari air, ya. Nah, anak-anak, kalau tadi kalian ganti-ganti isinya, berarti dari mana saja asal beratnya bebannya mangkuk? Oh ya, dari zat atau cairan atau benda yang ada dalam mangkuk. Oke. Nah, sekarang kita ingat lagi, kan tema kita hidrostatik, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi saya tanya lagi, anak-anak, sebentar, saya buka ini dulu.
Jadi TP yang ketiga tadi, kita mau ngajar anak-anak bahwa berat dibagi volume adalah massa jenis. Ya. Kita mau mereka dapat sensing berat ini. Oke. Nanti kalau fisikanya kan M massa kali gravitasi ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti aja kita bahas ininya ya. Kita sekarang mau bahas berat, volume dan massa jenis dikaitkan dengan judulnya hydrostatic pressure. Oke. Jadi dapat dari mana tadi nak beratnya? Oke. Dari cairan ya atau benda ya. Tekanan beratnya itu memberikan ada pressure. Sekarang saya tanya, airnya itu diam atau bergerak? Oh, diam. Diam itu artinya static. Misalkan Bapak Ibu, kemarin saya baru uji di depan beberapa sarjana bahkan, mungkin karena mereka tegang, saya tanya, air dalam mangkok itu diam atau tidak? Nggak bisa jawab begini. Nggak apa-apa, tenang aja ya. Mungkin karena mereka saya nggak tahu mereka tegang atau apa, saya tanya air dalam mangkuk itu bergerak atau tidak gitu. Ada loh yang nggak jawab tapi bagus, meskipun nggak jawab bagus. Kenapa saya bilang bagus? Afeksinya muncul, mukanya begini, begitu mukanya sambil mikir dia berarti. Terus saya bilang gini, pernah berdiri di depan sungai? Pernah. Air di sungai itu bergerak tidak? Bergerak, dia bilang. Tahu dari mana kamu air sungai bergerak? Ada arusnya Pak. Dalam mangkok ada arusnya tidak? Tidak. Berarti airnya gerak, dia bergerak. Diam. Diam itu namanya static. Ya, air itu disebut hydro. Jadi tekanan yang dirasakan oleh si mangkok itu adalah tekanan akibat air yang diam. Nah, sekarang kasih soal lagi ya. Ya, tuliskan 3-5 contoh tekanan-tekanan yang kamu lihat di sekitarmu akibat air yang diam. Stop kita mengajar, stop berbicara, bukan mengajar ya. Stop kita berbicara, siswa bekerja lagi. Oke. Tentukan mau 5 menit boleh, mau 9 menit boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu, meskipun saya berhenti berbicara, bukan berarti saya berhenti mengajar. Jadi mengajar itu tidak identik dengan kita bicara. Waktu kita kasih tugas pada siswa dan kita bisa lihat prosesnya, kita pun sedang mengajar. Mengapa demikian? Karena saat kita berhenti bicara, siswanya bekerja, siswanya belajar namanya. Dan sekali lagi saya mau garis bawahi, guru waktu bertanya bukan meminta jawaban yang benar. Kalau kita selalu minta jawaban yang benar, yang muncul itu siswa itu punya rasa takut. Kalau dia jawabnya salah, akhirnya pada nggak mau jawab. Bapak Ibu sering nggak di kelas tanya siswanya nggak ada yang mau jawab karena takut salah. 12 tahun dibina dari kecil, dari SD kelas 1 SMA kelas 3 selalu takut salah gitu. Tadi dalam dialog-dialog yang saya lakukan selama saya melakukan proses pengajaran, di mana soal salah dan benar terjadi, yang ada adalah siswa menyampaikan persepsinya tentang pertanyaan berdasarkan kegiatan yang saya lakukan. Jadi saya tidak pernah bertanya dari isi buku. Pertanyaan yang saya berikan berasal dari visualisasi atau demonstrasi dan aktivitas yang mereka lakukan. Dan ketika mereka tidak bisa menjawabnya, saya ajak mereka melihat kembali aktivitasnya. Tugas saya sebagai guru menghubungkan antara aktivitas ini dengan konsep materi yang mau saya ajarkan. Dialog ini, tanya jawab ini, aktivitas, mengerjakan, itulah yang namanya membangun literasi. Nanti kalau kita mulai menghitung, membangun namanya numerasi. Sehingga berjalan dengan waktu, sejam, 2 jam, atau 1 JP, 2 JP, siswa pelan-pelan mulai terbangun cara berpikirnya. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Saya kira penjelasannya cukup, udah lebih karena tadi kepotong-potong sama putus-putus signal. Silahkan kalau mau tanya jawab atau mau berkomentar juga boleh. Silahkan.